Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Mimin mau jujur aja, Mimin sudah malas bahas cerita ini. Jika teman-teman ingin melanjutkan cerita, ada channel sebelah yang membahas cerita ini. Bahkan dia juga memotong cerita dengan cara buat playlist bab 1-500, bab 500-1000, bab 1000-2000 dan seterusnya. Ibarat kata, channel tersebut memotong cerita orang lain tanpa urutan dari satu sampai tamat, atau urutan yang seharusnya. Mimin juga tahu, channel tersebut tadinya nyimak juga di channel ini. Tapi gak apa, mungkin itu rezekinya channel tersebut. Selain itu, jujur Mimin mulai gak suka alur cerita ini. Endingnya juga bikin sebel. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita ini, dan ingin baca novel lengkap silahkan komentar. Nanti admin kasih alamatnya. Untuk itu, admin mau bahas cerita lainnya saja ya. Semakin banyak batu purba diangkut ke langit, satu persatu, ke gunung yang menjulang tinggi. Saudara laki-laki Xiong Er memenuhi harapan, mencoba yang terbaik untuk mengubah surga menjadi kerajaan uang. Setiap kali dia bebas, dia tanpa sadar melihat gunung peri jauh di dalam, tempat tinggal Ye Chen. Xiong Er diam-diam memutuskan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tuan, bisakah Tuan Ye Chen kembali hidup? Tanya Gong Xiaotian dengan suara rendah. Dia tidak tahu kapan Dacu akan kembali, dia juga tidak tahu apakah Ye Chen akan selamat hari itu. Sambil mendesah dia mengambil buku catatan itu lagi, karena kumpulan batuan dasar lainnya akan datang dan dia harus menuliskannya. Tidak sampai hari ke-10, ketika dia tidur di kuil spiritual, Ye Chen perlahan membuka matanya kabur. Di dekat kolam, Ruotian Susaku juga membuka matanya, wajahnya pucat, tapi tidak apa-apa. Kaisar Dao dan Hukum Abadi, bermimpi untuk kembali ke masa lalu, tampaknya senior dalam 100 tahun terakhir juga beruntung. Diep Chen melangkah keluar dari kuil spiritual, napasnya tertahan, dan hidupnya melayang. Mimpinya terlalu panjang, masih salah. Ruotian Susaku tersenyum dan terus melambai untuk menghalau kematian Ye Chen. Berubah menjadi manusia, tidak ada lagi aura apapun. Itu mengingatkannya pada saat itu, ketika dia masih manusia, dan itu adalah mimpi selama 300 tahun. Seharusnya reinkarnasi antara yang fana dan yang abadi, setelah siklus reinkarnasi, dia kembali ke aslinya. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak lagi menatap immortal Hua Fan, hatinya setenang air. Setelah benar-benar mengalami, saya tahu bahwa jalan menuju keabadian itu seperti jalan menjadi manusia, penuh penderitaan dan ujungnya adalah semua kerugian. Kamu menang banyak. Dipar tersenyum lembut. Ye Chen mendongak dan melihat pegunungan yang ditumpuk dengan batu purba, matanya bersinar. Ini cukup untuk mendukung pengadilan surgawi, yang akan menjadi modal paling menguntungkan bagi pengadilan surgawi. Tuan Jenius, jangan khawatirkan aku, niatnya sangat lemah kali ini. Ye Chen tersenyum dan melemparkan souvenir ke Xiong Er. Xiong Er mengeluarkan kristal memori, dan salah satu dari mereka menunjuknya, dan semua gambar yang tercetak di atasnya diambil. Kemudian orang itu menangis. Dalam ingatan Spar, adalah sosok Tang Ruxuan, dengan pakaian putih dan rambut putih, wajah kurus dan sengsara. Itu merek Ruotian Susaku, penuh dengan foto-foto indah. Xiong Er sangat bersemangat, menyeka air matanya dan lari dengan tasnya. Foto kampung halaman Dacu adalah yang paling berharga. Ada begitu banyak orang di surga, apakah Anda ingin melihat mereka dalam mimpi Anda? Di tirai air, yang terwujud adalah Zhou yang agung hari ini. Sungai besar dan pegunungan, 10 kaisar besar berdiri tegak, lapangan Tianmen berbentuk, suasana megah. Semua praktisi surgawi mendongak dengan mata berkaca-kaca. Di seberang layar, Anda dapat dengan jelas melihat bunga, rumput, pohon, gunung, sungai, kastil dan istana, dan bahkan wajah-wajah yang sudah dikenal. Apakah itu Sue Er dan Yuer? Hao Tian Xuanzhen dan Hua Su juga menonton, melihat Hao Tian Sixue, Hao Tian Xiu, Li Zhang dan Chen Rongyun, dan anak mereka penuh rahmat. Si Tunan tersedak, melihat dengan penuh kerinduan ke gunung peri di sekitarnya, dengan penuh kerinduan pada para tetua dan murid Heng Yuezong. Huo Teng, anjing ini, apakah ibunya masih hidup? Xie Yun bersumpah, tapi dia menangis. Tahun-tahun sudah terlalu lama dan para penonton hanya ingin menangis. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya akan melihat musuh di masa lalu. Apakah ini Great Chu dari 9 kaisar? Mata banyak orang berbinar, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Kaisar Chu. Wanita yang berdiri berdampingan dengan Kaisar 9 Dewa ini terlihat sangat akrab, pernahkah aku melihatnya sebelumnya, dan apakah dia juga Kaisar Agung Hu? Penggarap pengadilan surgawi berteriak dan tertawa dan membenci Rush di layar dengan penuh semangat masih merangkul yang terhilang, kampung halaman. Di mana tempat itu? Di puncak gunung, Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya. Apakah kamu masih menangis? Itu seharusnya menjadi kampung halaman pengadilan surgawi. Bei Seng menutup matanya dan melihat ke samping ke arah Yan Lao Dao di sampingnya. Old Yan Dao meraih tangannya dan tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Ye Chen yang pergi. Semua orang melihat,
hanya dia yang lewat dengan tenang. Dia sepertinya tidak melihat ke jalan dan hampir tersandung beberapa kali. Ada beberapa pohon dan bebatuan keras dan dia masih menabraknya. Bei Sheng mengerutkan kening, turun gunung dan mencapai Ye Chen. Ye Chen tidak menyadarinya, dia masih berjalan, tersandung. Bukannya dia tidak melihat ke jalan, tapi pandangannya berangsur-angsur berubah menjadi kegelapan berkabut dan dia hampir buta. Bei Sheng tidak tahan lagi, dia meraih Ye Chen. Bagaimana situasimu? Apakah kamu tidak melihat ke koridor? Bagaimana situasimu? Apakah kamu diam saat berjalan? Bei Sheng menahan Ye Chen karena takut dia akan secara tidak sengaja mendorong ke pohon lagi. Beginilah caraku memelukmu, menantu perempuanmu, jangan pukul aku. Bei Sheng terbatuk dan tidak lupa melihat Sangguan Yuer dan yang lainnya dari dekat. Bei Sheng berkata sambil membawa Ye Chen dan melangkah ke tangga batu. Bei Sheng tersenyum dan kemudian mengganti topik pembicaraan, karena kamu tahu Wang Fuxi ada di kampung halamanmu, mengapa kamu tidak pergi mencarinya untuk menyelamatkan diri? Ye Chen berkata dengan santai, bahkan jika dia menyembunyikan Dacu, itu adalah rahasia. Ye Chen duduk dengan nyaman, lalu menundukkan kepalanya ketika dia selesai, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bosan dengan dirinya sendiri, dia dengan hati-hati mundur, dan sebelum pergi, dia menatap Ye Chen dalam-dalam. Dia terlalu misterius, semua orang di surga terlalu misterius, dan kampung halamannya juga penuh misteri. Semua ini tidak bisa dipahami dan saya tidak tahu mengapa. Begitu Bei Sheng pergi, Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang. Langit, sedikit sinar matahari yang hangat, berubah menjadi kegelapan di matanya. Su Tian, semua orang masih bersemangat dan berangkat dengan penuh energi untuk melanjutkan tugas mereka. Malam tidak sepi dan batu sumber dikirim. Melihat pemandangan ini, Long Yi Long Wu dan yang lainnya kembali sibuk memberkati lingkaran sihir, kaya dan rela. Di sini Sangguan Yuer dan yang lainnya naik ke puncak Yunfi. Di kejauhan, saya melihat Ye Chen duduk dengan kepala terkubur, tidak bergerak seperti patung, rambut putihnya tertiup angin, membelai wajahnya berkali-kali, menutupi separuh wajahnya. Gadis-gadis itu berkumpul dan menangis pelan, patah hati. Untuk menyembunyikan kebutaannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ether, tetapi tidak melihat bintang yang terang. Hao Tian Xiyue menemukan petunjuknya, dengan lembut mengangkat tangannya dan sedikit gemetar di depan mata Ye Chen. Namun, mata Ye Chen kosong dan tidak ada respon. Hao Tian Xiyue menutup mulutnya dan menahan tangis. Sangguan Yuer dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa menahan tangis, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan air mata. Gadis-gadis itu tertawa sendiri meskipun mereka buta, dia merindukan Cusuan dan Culing. Malam tanpa kata, fajar yang damai. Di puncak Yunfei, bayang-bayang dipenuhi orang, semuanya wanita. Itu adalah Sangguan Yuer dan lainnya. Untuk sarapan ini, tak usah dikatakan bahwa itu dibuat untuk Ye Chen. Orang-orang yang melewati pegunungan mau tidak mau harus mengupil. Beberapa orang melihat seluruh bagian atas dengan jelas. Siapa sangka begitu banyak wanita luar biasa juga membuat makanan manusia. Saat dia menghela nafas, itu adalah desahan untuk Ye Chen. Dia adalah manusia sekarang, tidak ada bandingannya dengan yang abadi. Dia akan lapar jika dia tidak makan, dan perutnya keroncongan. Sangguan Yuer tersenyum, mengangkat Ye Chen dan duduk di meja makan. Ye Chen tertawa datar dan dia sedikit bingung ketika dia memanggilku. Puong Kuan Mokni memasukkan sumpitnya ke Diep Den, malam ini kita mengadakan upacara pernikahan. Ye Chen meraba-raba dan mengambil mangkuk, dia hanya bisa mengubur kepalanya dan mengambil nasinya. Apakah itu Sangguan Hanyu atau Lin Si pada titik ini, saya telah menghilangkan keraguan saya dan semua perasaan yang sebenarnya terungkap. Ye Chen buta, dan saya tidak bisa melihat mereka dalam gaun pengantin. Mereka bahkan tidak ingin Ye Chen menjadi dia sebelum mereka pergi. Yun Feng, wanita yang hangat dan luar biasa, seperti istri yang lembut, menjaga kebahagiaan mereka. Setelah makan, Diep Den duduk di bawah tangannya, memegangnya dengan satu tangan. Gagang kayu di satu tangan, pisau ukir di tangan lainnya. Ye Chen berbicara tentang kejadian itu, setiap kasus adalah sebuah cerita, seperti orang tua ini, diceritakan untuk anak cucu. Kecuali kamar pengantin, tidak semua yang bisa dilakukan dihancurkan. Yun Feng tampaknya merupakan zona terlarang, semua orang diam-diam setuju dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan panas yang langka ini. Saya sangat berharap mereka dan Ye Chen bisa terus seperti ini. Delira spiritual yang telah menguasai kesengsaraan besar naga, matanya yang indah berbinar dan dia tersenyum. Di sini, Huyan Fu, Tan Long dan Macan Putih semuanya menatap Nandi dengan wajah hitam. Ketiganya bahkan lebih gelap, hampir membawa pria itu. Nandi baru saja selesai berbicara, tiba-tiba menoleh, sedikit menyipitkan matanya, dan membuang muka. Bukan hanya dia, tetapi juga Biksu Kit Long, Suan Fu dan Tindin, mereka melihatnya bersama. Seperti yang dikatakan Ye Chen, klan besar pertama yang dibuka adalah musuh langit. Di puncak biarawati Giok, Ye Chen berdiri, menginjak api peri, dan naik ke Sutian. Gadis-gadis di belakang, berdiri, memiliki ekspresi dingin, kehangatan langka yang akan dipatahkan dengan dibukanya ras monster.
Kata Ye Chen, suara manusia juga memiliki keagungan, kata-katanya sangat kuat. Segera, penghalang pintu terbuka, Tin Tianshan menutupi lapis demi lapis, dijaga ketat. Kemudian mereka menyerang lingkaran sihir, yang pada gilirannya terbuka, semuanya jaringan pengetahuan Sutian, kuat dan kuat. Apakah itu menahan pesona atau menyerang lingkaran sihir, itu diisi dengan batuan dasar untuk menjaga konsumsi tetap tinggi. Semua orang mengenakan baju besi, mengorbankan pedang pembunuh mereka, dan menahan Zange, roh jahat yang mengamuk dengan dingin. Mereka berdua tahu akan ada pertempuran sengit nanti. Yang terpenting, klan ini memiliki tentara kaisar, senjata ajaib yang menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, ras-ras ini memusuhi surga, dan jika mereka dilepaskan kali ini, surga pasti akan menghancurkan mereka. Yang pertama membukanya adalah ras monster dari 9 ras kuno. Pengadilan surgawi menderita dan monster memiliki prajurit kekaisaran tertinggi. Pengadilan surgawi didukung oleh langit, dan monster harus menimbang beratnya. Mungkin klan iblis dapat menghancurkan pengadilan surga tanpa menunggu klan Phoenix mereka dibebaskan, dan hanya senjata kekaisaran dengan level yang sama yang dapat menahannya. Jelas, tidak ada pasukan kaisar di istana surgawi, dan jika ras monster memanggil pasukan kaisar untuk menghancurkan istana dewa, itu tidak akan sulit. Itu adalah gunung peri klan iblis yang ditutupi oleh roh iblis. Kekuatan magis yang sangat besar tidak dapat dilihat karena ras monster memiliki pasukan kaisar, hukum kaisar melindungi mereka, dan lubang tidak menembus kebohongan. Gunung peri ras iblis telah bangkit dan pertempurannya sangat hebat. Siapa yang membunuh anakku? Raungan dingin dan agung terdengar di gunung peri yang mengguncang langit. Kata-kata ini berasal dari kaisar iblis dari klan iblis dan kemarahan mengguncang dunia. Lempengan batu giok dari Demon God Son of the Demon Rache hancur lebih dari 100 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa pangeran dari Demon Rache telah meninggal. Setelah segel dilepas, sebagai kaisar iblis dari klan iblis, dia harus menagih hutang darah pangeran, dan para dewa mencegah dan membunuh para dewa. Kaisar iblis bangkit dari gunung peri dan selama 9 hari memandang ke bawah ke sekeliling, seperti raja dunia, mata iblis, tetapi tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Jika dia berbicara lebih banyak, dia pasti akan memprovokasi surga. Kalau mereka tidak menjawab, bukan berarti tidak ada yang menjawab dan ada teriakan dan banyak orang. Itu adalah bentuk hitam, bergegas melintasi cakrawala. Setelah memeriksa, saya menemukan bahwa itu adalah kekuatan istana Taiking, dinasti Dewa Yuhua, dan kota tertinggi, dan mengetahui bahwa klan monster telah melepaskan segelnya. Baru saat itulah dia berani kembali dan bergabung dengan klan monster untuk menghancurkan surga. Saat dia berbicara, 3 keluarga tiba dan semuanya membungkuk kepada Kaisar Iblis, Ye Chen dan pengadilan surgawi membunuh Pangeran Iblis. Sebelum Yao Zu menyatakan dirinya, dia tahu bahwa Ye Chen dicari oleh 10.000 klan dan dipaksa pergi ke neraka. Terlalu banyak orang telah melihat kematian Ye Chen. Siapapun yang mengira bahwa 100 tahun kemudian, kuncinya akan terbuka, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Ekaristi masih hidup, mereka pasti terkejut. Sungguh menakjubkan berapa banyak Hades, berapa banyak neraka yang tidak diketahui, Ekaristi tiba-tiba keluar hidup-hidup. Ketika Kaisar Iblis terkejut, para guru suci dari 3 keluarga memancarkan sinar pengetahuan ilahi. Dalam kesadaran ilahi ini, telah terjadi banyak peristiwa besar dalam 100 tahun terakhir, di sekeliling Ye Chen, penuh dengan surga. Demon Emperor menutup matanya sedikit, dan dalam kesadarannya melihat gambar yang menakutkan. Pertempuran di Gurun Barat, kesengsaraan besar berdarah di bawah langit, pembantaian Xiang, gunung jiwa dicabut, Kaisar Sakyamuni Yingjie melarikan diri, tubuh suci kuno dihancurkan oleh Wu Zishan. Kasus demi kasus luar biasa. Itu adalah pasukan biksu yang sangat besar, 50 juta orang berlutut bersama, tetapi dia juga terkejut dengan pemandangan itu. Kaisar Iblis memandang Tiansu dan sepertinya bisa melihat melalui gunung peri yang agung ke istana surgawi. Untuk sementara, dia bingung tentang identitas Ye Chen, siapa orang suci itu, dan rahasia apa yang disembunyikan. Yang mulia, kami yang bertanggung jawab. 3 Holy Lord tidak bisa menahan tangis, nada kesedihan dan kemarahan mereka, mata mereka penuh dengan keluhan. Tiba-tiba, ras iblis gunung peri meledak ke langit, lautan iblis muncul, menutupi kegelapan dengan penghancur, memenuhi langit. Pasukan raksasa, pembudidaya setan bersatu, ilusi, langit bergetar. Langit dan bumi terhalang, dan lautan gelap langit dan bumi benar-benar kosong. Kaisar Iblis bergerak dan langsung pergi ke langit. Di belakang mereka, pasukan monster menyapu dunia, berperang dan mengendarai kereta kuno, seolah-olah mereka akan menaklukkan dunia. 3 klan istana Taiking, Yuhua Senchao dan Supreme City juga mengikuti, didukung oleh ras iblis, mereka sangat percaya diri. Setiap puncak gunung memiliki siluet seseorang, semuanya mengenakan baju besi, dan bendera pertempuran Zutian Daiting berkibar dengan kencang di langit. Adalah bayangan seseorang dari belakang, membuat para dewa dan biksu ketakutan tanpa henti. Lebih dari 300 tahun yang lalu, mereka mengikuti sosok ini, dan pasukan menyerbu masuk, mengguncang Changyuan dari selatan ke utara Chu. Ye Chen, apakah kita akan kembali ke Dachu? Sangguan Yuer bergumam pelan, dengan kelembutan seorang wanita. Xiao Chen berkata dengan lemah,
melihat ke sisi lain gunung. Semua orang di Istana Surgawi juga mengangkat kepala untuk menonton. Di mana itu terhubung ke tanah pada hari itu, lautan monster yang sangat besar menelan langit dan bumi, dan gemuruh juga terdengar di kejauhan. Dewa Iblis itu berteriak dengan marah. 50 juta biksu di Dacu, jika Anda tidak setuju, datang dan lakukanlah. Tentu saja, sebelum bilahnya jatuh, dia dihentikan oleh Demon Emperor yang melambai. Kaisar Iblis sedikit menyipitkan matanya, memandang Istana Surgawi, dan menatap pengadilan Surgawi Void. Dia tidak takut pada surga, tetapi pada surga. Warisan ini diagungkan oleh Iblis dan tidak pernah dilanggar. Bahkan Kaisar sangat cemburu, Kaisar Iblis bisa membayangkan sifat mengerikan dari langit dan itu adalah keberadaan yang tidak pernah bisa disaksikan. Dia tidak yakin apakah Tiansu ikut campur. Memikirkan hal ini, Raja Iblis menoleh dan memandang Saint Master Taking, Saint Pen Master, dan Supreme Saint Master, tunggu, serang. Kami, ketiga Saint Master berubah warna dan mundur tanpa sadar. Rupanya penguasa iblis adalah penjahat yang cemburu dan ingin menguji air dengan 3 rumahnya sebagai umpan meriam. Suku iblis takut akan wilayah terlarang Tiansu. Jadi kenapa tidak, jika dia terluka itu akan menjadi bencana. Banyak orang bijak dari ras monster juga berteriak pada saat yang sama, dan pertempuran serta pedang pembunuh di tangan mereka mengungkapkan niat untuk membunuh, yang berarti, jika Anda tidak bisa menunggu, Anda akan mati. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah, monster akan menghancurkan mereka di saat berikutnya. Saat itu, ketiga tempat suci itu mengerti apa artinya pertobatan. Itu bagus, gunakan itu sebagai senjata melawan monster. Saya ingin tertawa, saya menggali lubang yang bagus, kubur saya. Puan iblis itu baik, gunakan 3 situs suci untuk pengujian, bahkan jika itu memprovokasi Tiansu, dia tidak peduli dengan persaingan monster. Saat area terlarang tenang, pasukan monster akan berdiri. Pengadilan Surgawi, kali ini saya khawatir itu digantung. Di tengah semua obrolan, hampir 1 juta orang di kota tertinggi Istana Taking dan Yuhua Senchou dengan hati-hati melangkah maju, tidak berani berjalan cepat di setiap langkah karena takut bingung. Ketika saya pergi, saya mendengar batuk yang jelas datang dari langit. Batuk ini bukan masalah besar, membuat orang buang air kecil. Saat tubuh semua orang menegang, bersin terdengar, menyebabkan orang menggigil dan hampir menangis di tempat. Suara ini juga ditransmisikan dari langit ketika seseorang bersin dan bersin. Ini adalah pelepasan sisi yang dominan. Bersin tidak masalah, buang air kecil tiba-tiba menjadi kencing. Meski suara batuknya tidak keras, itu seperti guntur yang konstan. Entah itu 3 biksu, monster atau penonton, saat ini aku hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhku. Ada apa? Suaraku agak kering, 80% dari mereka merokok terlalu banyak. Di langit, Tianzu berjongkok di atas batu, memegang sebatang rokok di satu tangan dan mengembuskan asap yang dalam. Ketika saya menjadi tua, saya tidak bisa menahan diri. Batuk dan bersin ini keluar dan cukup mengagetkan. Jika Anda tidak batuk lebih awal, itu sudah terlambat. Orang-orang kuartet mau tidak mau mundur, dan selalu ada perasaan bahwa bencana akan segera terjadi. Sekali lagi, dia dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya tentang penilaian surgawi tentang seperti apa hubungan antara keduanya. Agak sulit baginya untuk menyingkirkan harimau, apakah dia menyerang atau tidak. Dengarkan baik-baik dan Anda akan tahu ini adalah pria berjalan. Itu adalah biksu yang kuat dengan jubah yang kuat, kaisar semu yang kuat dan sepasang mata iblis yang penuh dengan langit dan bumi. Orang ini tidak mudah, dia hampir menjadi leluhur ras monster di tingkat kaisar. Kaisar iblis, yang merasa sulit untuk menunggangi punggung harimau, tiba-tiba melihat kedatangannya dengan penuh energi, dan leluhur datang sendiri dan penuh percaya diri. Dengan perhatian semua orang, leluhur kaisar monster semu duduk dan memandang ke langit. Ini adalah keluhan antara monster dan langit, dan saya harap Taois area terlarang tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Selama 9 hari dia berdiri seperti raja dengan mata tuanya dan dalam keagungan tertinggi di hadapan langit dan bumi. Kaisar memiliki 3 poin di hadapan kita, Anda adalah kaisar semu, ini bawang hijau, sapi atau sapi, ada bijinya. Dari mata kuartet, mereka semua mengira Tianzu takut pada Yaozu dan tidak berani mengatakan apapun. Hanya ketika mereka batuk dan bersin di area terlarang mereka takut untuk berbalik dan lari, dan dia yang tercepat dari ketiganya. Percakapan berakhir, dan 3 tempat suci berkumpul di satu tempat, seperti Raja Hitam, langsung menuju Gunung Surgawi, ingin menenggelamkannya. Kali ini kaki mereka gesit dan tidak berlari lambat. Meski ada banyak batu purba, namun tidak bisa disia-siakan. Melihat 3 pasukan mendekat, Longnat berdeham dan memimpin dirinya sendiri. Di luar gunung, teriakan terdengar, 3 biksu menyerbu, menghidupkan kembali kelompok penyerang, menembakkan untayan cahaya, dikombinasikan dengan artefak magis dan kekuatan rahasia, memenuhi langit. Langit penuh dengan cahaya ilahi, terjalin dengan guntur, seberkas keheningan, pesona langit yang meledak, senandung yang membuat langit terasa. Bertarung, bertarung, saat Longwu berteriak, pengadilan surgawi mulai bertarung, dan formasi pembantaian surga satu demi satu dihidupkan kembali, dan para dewa yang sekarat melepaskan tembakan satu demi satu.
Jumlah cahaya ilahi yang bersinar dari surga tak ternilai harganya, dan kulit kepala orang yang melihatnya membeku. Berapa biaya untuk melatih pengetahuan sebanyak itu? Seseorang berkata, bakar uang. Pendeta senting 50 juta, satu orang menghasilkan 10 batu purba senilai 500 juta. Melihat ketiga biksu itu lagi, wajah mereka sangat bersemangat. Saat langit memenuhi langit, mata mereka melotot dan pupil mata mereka mengerut secara bersamaan. Berapa banyak matriks pembunuhan yang ada, dan tanpa kecuali, semuanya adalah matriks pengetahuan Sutian, menghancurkan langit. Untuk sesaat, serangan mereka meledak pada pesona ilahi, tetapi mereka tidak dapat mengguncang pesona itu. Di tempat darah segar berceceran, bunga darah bermekaran, dan sosok itu berubah menjadi abu. Gambar berdarah dan gelombang serangan menewaskan ratusan ribu orang di 3 rumah. Tanpa perintah mereka, ketiga pembudidaya itu juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri, membuang helm dan baju besi mereka, dan dikalahkan. Mengenai jumlah orang, mereka lebih dari 40 juta di belakang langit, dibandingkan dengan gudang senjata pembunuh, mereka tidak jauh di belakang, dibandingkan dengan pertahanan, mereka tidak berbeda dengan surga. Untuk melarikan diri, mereka hanya bisa melarikan diri, jika tidak mereka akan pergi ke neraka bersama, surga terlalu ganas, dan Kaisar Sun harus berlutut saat dia tiba. Memukul dengan keras. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, larilah. Bagaimana bisa sesederhana itu? Gelombang serangan kedua datang, tanpa peluru, satu persatu, semua orang yang melarikan diri terkubur di langit. Rentang pengetahuan Sutian tidak hanya kuat, tetapi juga kuat. Lebih dari 80% dari ketiganya berada dalam jangkauan. Pemirsa di seluruh dunia tidak tahan melihatnya secara langsung. Bagaimana ini bisa menjadi perang? Langit cerah dan mereka semua mengeluarkan termos mereka, bukan di garis pembantaian kekaisaran. Bukannya aku tidak ingin membunuh, itu karena jaraknya cukup, sudah di luar jangkauan pengetahuan Sutian, bertarung tidak ada gunanya. Adapun biksu dari 3 klan, bagaimana bisa satu kata menggambarkannya? Hampir 1 juta praktisi, kurang dari 1.000 dari mereka melarikan diri, dan setiap satu dari mereka terluka, dan lebih dari setengahnya dalam keadaan semula. Singkatnya, ketiga guru suci itu tidak muncul, langsung memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Ini adalah dunia hukum yang kuat dan kejam. Dia hanya berkata dengan wajah serius. Seseorang menghela nafas dan berkata, 3 tanah suci telah sangat terbuka. 3 tempat suci telah dikalahkan, kebanyakan dari mereka adalah iblis. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka menarik terlalu banyak perhatian orang dan mengutuk orang lain, mereka semua ingin melihat bagaimana ras iblis akan berubah. Kata-kata samar datang dari Gunung Tianxian, dari Ye Chen, ditransmisikan oleh batu suara. Dia tahu bahwa duel ini belum berakhir, duel sebelumnya hanyalah pemanasan, duel yang sesungguhnya akan datang. Langit menjadi gelap, saya melihat cahaya peri melintasi langit. Itu adalah vas ajaib, dikelilingi oleh dewa kematian, dengan pola dewa kuno yang menggambarkan dewa dan jalan kuno. Menatap langit, Anda masih bisa melihat gambar lama. Gunung dan sungai runtuh, bintang musnah, segala sesuatu terlahir kembali, makhluk hidup mati, samsara menjadi abadi. Kaisar hukum terbang, menekan langit dan bumi, dipenuhi dengan udara berat seperti gunung. Di langit, tidak ada cahaya lain, hanya dewa pot yang melayang, seperti matahari yang cerah, menerangi seluruh dunia. Kata-kata biksu tua itu bergetar, wajahnya pucat, seolah-olah dia mengenali energi kerajaan. Biksu muda itu, kakinya gemetar, mau tidak mau merangkak, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang hebat. Kaisar juga merupakan simbol abadi, tak terkalahkan di dunia, mengendalikan semua roh, mengejutkan masa lalu, bersinar di masa sekarang, setiap legenda abadi dan mitologis. Pada tahun-tahun kuno, kaisar berdiri di atas Dao, dan senjata kerajaan asli mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tianzu juga menatap, mata lamanya dipenuhi dengan kerinduan lama, seolah-olah dia sudah lama mengingatnya. Saya samar-samar ingat, ketika Kaisar Iblis datang ke Tianzu, dia seperti seorang sarjana, duduk di depan Raja Langit, mendiskusikan kitab suci selama 3 hari. Siapa sangka Tintru Dimi juga tergila-gila dengan Kaisar Iblis, bagi Kaisar Iblis, kekagumannya masih hidup dan tidak pernah terlupakan. Keduanya menghela nafas, memejamkan mata, memandang ke istana surgawi. Mata mereka tertuju pada Ye Chen, jubah hitam, seperti monumen, tidak pernah mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir. Anda tidak perlu melihat ke atas. Kaisar membantai dia, bagaimana dia bisa membungkuk di bawah senjata kekaisaran. Tubuhnya kokoh, seperti yang sudah ada sejak zaman kuno. Berjuang demi harapan di bawah Kaisar Iblis Surgawi adalah kebanggaan seumur hidup. Bagaimana dengan tentara Kaisar Dao? Mereka tidak bisa membantu tetapi memegang kepala mereka. Nenek moyang klan Iblis berbicara dan Raja masuk surga. Matanya penuh dengan langit dan bumi, tetapi mengabaikan segalanya, seolah-olah tampak seperti semut di halaman depan surga. Catatan, surga bisa juga diartikan langit. Nenek moyang iblis mendengus dingin, segera mencubit Yin Jue untuk menghidupkan kembali senjata kerajaan, yang dikendalikan oleh mana yang bergulir. Itu adalah pukulan yang hanya bisa ditahan oleh sedikit orang. Segera,
Zhen Tianhu melepaskan sambaran petir yang mematikan, yang jatuh langsung dari langit dan menabrak penghalang ilahi. Ada ledakan, berpusat pada titik di mana guntur dan penghalang bertabrakan, lingkaran realitas dan tak berujung. Tentu saja, yang mengejutkan orang adalah bahwa hak seniman bela diri kekaisaran untuk menghancurkan langit dan bumi tidak dapat menembus penghalang pelindung Gunung Peri. Aku tidak salah, itu benar. Biksu Tupuong menstabilkan tubuhnya, mau tidak mau berseru, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah kaisar para prajurit, kaisar yang melahirkan kaisar. Saya hampir takut buang air kecil. Di puncak gunung di surga, si Tunam menyesap anggur dan mencucinya setelah itu. Jaringan kerajaan klan naga kuno Taiksu benar-benar tak tertandingi. Keduanya adalah keturunan nenek moyang naga dan memiliki sedikit hubungan darah. Masalahnya adalah angka. Kuiniu dan yang lainnya mencemooh, seorang prajurit kekaisaran tidak dapat menghancurkan gading. Ini tidak seperti seorang prajurit kekaisaran yang tidak bisa melepaskan ikatannya. Kerajaan, tapi senjata kekaisaran terlalu lemah untuk menggunakan kekuatannya. Dia tidak pernah meragukan bahwa klan naga kuno Taiksu telah bertahan, dan bahwa Kaisar Song tidak dapat menyerang. Di luar gunung, wajah Kaisar Iblis dan Jenderal Iblis sangat tidak sedap dipandang. Dibandingkan dengan mereka, leluhur ras iblis jauh lebih tenang, matanya dalam, dan dia menatap penghalang pertahanan istana surgawi. Dia adalah setengah kaisar, dapat melihat menembus, dia tidak hanya dapat menembus sumber pertahanan pengadilan surgawi, tetapi dia juga dapat melihat melalui banyak penghalang pengadilan surgawi lapis demi lapis, yang bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah formasi langit dari klan naga Taiksu kuno, dengan jumlah yang jauh lebih besar. Leluhur tua ras iblis tersenyum lemah, dengan begitu banyak penghalang pertahanan dan lingkaran serangan, saya masih harus melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Di akhir pembicaraan, dia kembali mendesak Zhen Tianhu untuk menghidupkan kembali kekuatannya. Kali ini, Kaisar Iblis yang kuat dan ras iblis juga berpartisipasi, mendesak Kaisar Iblis untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan, sehingga sulit untuk mempertahankan pangkat Kaisar Kuasi. Keagungan Kaisar Zhen Tianhu muncul kembali, kekuatan ilahi yang perkasa dan hukum Kaisar terwujud, terjalin dan menari dengan banyak ilusi. Melihat layar ini, para biksu Sifang buru-buru mengorbankan item kehidupan dan badan pelindung mana untuk menghindari konsekuensi dari kejutan itu. Untuk kedua kalinya, Zhen Tianhu menembak jatuh petir yang mahir. Langit bergetar, tapi tetap stabil, sekali lagi melawan Kaisar, tak bergerak seperti gunung. Ras iblis tidak marah, terus menekan Kaisar Qi, dan kemudian memadamkan guntur, satu persatu, semakin mendominasi. Raungan mengguncang langit dan bumi, kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi menyebabkan penghalang langit dan bumi terus meledak, pasti akan meledak. Bagaimana saya bisa menahan begitu banyak pemboman tentara kekaisaran? Semua orang membelai janggut mereka dan bergumam, mendefinisikan keunggulan pasti mahal. Sial, Yaozu memenangkan darah ayam. Di Gunung Peri Surgawi, semua orang menegur, memperhatikan kerumunan. Tumpukan batu sumber aus, yang sangat menyakitkan. Kata-kata Ye Chen menyebar ke seluruh Xianshan, simpan batu sumber dan gunakan untuk mengawetkan mantra. Berapa lama batu sumber pengadilan surgawi membantu dan menjaga ilmu sihir? Ye Chen menoleh dan menatap Xiong Er dengan matanya yang buta. Pada saat kritis, saya masih sangat bisa diandalkan, Tuan Xiong. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Long Yi mengangkat telinganya, tentara kekaisaran sangat kuat sehingga harganya tidak lebih murah dari kita. Dengan kelelahan seperti itu kita bisa mulai menangis. Juga, seorang prajurit kekaisaran tidak dapat menyerang pertahanan ilahi yang jauh, setidaknya 3 senjata kekaisaran dapat mengancam kita. Ye Chen tersenyum, menoleh dan melihat keluar gunung dengan mata redup. Monster klan monster masih membom dan teriakannya bergetar. Pihak yang berkuasa membocorkan bom klan yang mengerikan, Biksu Sifang juga perhatikan baik-baik, beberapa pelacur terutama berharap tembok langit akan hancur, dan ingin menyaksikan pertarungan keduanya. Jadi satu sisi bertahan dan sisi lainnya menyerang, dan dunia runtuh. Semakin banyak penonton tiba ribuan kilometer jauhnya, baik dari gurun timur dan gurun barat, dengan desahan dan cambukan lidah yang konstan, kebanyakan dari mereka mengejutkan pertahanan surga, dapat menahan pasukan kekaisaran, dan mantranya sangat besar mendominasi. Anda dapat melihat bahwa api senjata kekaisaran tidak sekuat sebelumnya, dan kekuatannya juga berkurang lebih dari 1 poin. Lihatlah monster itu lagi, dari nenek moyang monster hingga monster-monster, semua wajahnya pucat dan auranya terlihat tidak beraturan. Seperti yang dikatakan Long Yi, kekuatan senjata kekaisaran sangat menghancurkan, melahap dan hebat, dan mereka tidak dapat mempertahankannya. Neraka, dari mana datangnya istana surgawi untuk mendukung mantra itu? Orang-orang Huyan mengambil batu sumber dan melanjutkan serangan. Demon Emperor mendengus dingin, dengan latar belakang klan Fel, aku masih tidak bisa menghadapi surganya. Saya benar-benar menolak untuk menunggu. Wajah nenek moyang ras monster adalah yang paling jelek, bahkan sedikit lebih buruk dari iblis. Xiao Qian yang tak terkalahkan, dia berbicara tentang istana Chu Surgawi yang agung. Orang tua itu memar, orang-orang klan iblis berteriak dengan keras. Masing-masing kota kuno besar di kota kuno Xuan Huang menunjukkan karakteristik pengadilan Chu Surgawi agung, dan persembahan permanen mereka tidak tertandingi.
Di Gunung Peri Surgawi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam sambil tetap berdiri di atas api peri. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar geraman di perutnya. Sebagai seorang pria dia tidak bisa dibandingkan dengan para biarawan dan harus makan. Kalau ada yang bisa dimakan, berikan padaku, aku lapar. Ye Chen batuk kering dan menatap Sangguan Yuer di sampingnya. Panggil Nona, aku akan memberimu makanan. Wanita yang berteriak, aku akan memasak untukmu. Hao Tian Si Yue dan Biou datang untuk minum, kata Ye Chen sambil mengguncang api peri. Pengadilan surgawi begitu besar dan ada begitu banyak orang. Anda tidak bisa meminta makanan kemanapun Anda pergi. Dia adalah Allah yang kudus. Hanya yang mengejutkannya, api abadi tidak bergerak atas perintahnya dan membiarkannya naik. Xian Huo juga memiliki kebijaksanaan, memisahkan sinar api, berubah menjadi tangan dan membuat tanda oke. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, hentikan aku. Saya tidak bisa berjalan. Gadis-gadis itu menatap Ye Chen dengan mata terbelalak, panggil Nona No. Aku adalah Tuhan yang suci. Ye Chen menoleh ke sisi lain dan tahu bahwa Xiong Er ada di sana. Selamat, beri aku sesuatu untuk dimakan. Xiong Ergan terlihat dingin, tertawa dan dengan sengaja memasukkan kembali makanannya ke dalam tas penyimpanan. Aku, Ye Chen berhenti berbicara dan tiba-tiba menoleh ke atas bukit dan matanya terpejam. Melihat ini, gadis-gadis itu juga melihat ke atas gunung, karena ekspresi Ye Chen bukanlah lelucon. Ye Chen menutup matanya dan bergumam. Sebagai pribadi, Anda masih bisa merasakan kehadirannya, yang mengejutkan saya. Ye Chen perlahan membuka matanya. Hong Chengshui berbisik dan juga melihat ke barat laut. Setelah menyelinap keluar dari Lingshan, dia menyelinap ke Zhongzhou dan datang untuk mengamati pertempuran. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Tidak banyak orang di Istana Surgawi yang bisa mendukungnya. Ye Chen berkata dengan lembut, cahaya dingin melintas di matanya yang redup. Bukan berarti Ye Chen dan Hong Chengshui tahu bahwa Feng Xian telah datang. Ye Chen berkata dengan nada serius dan berwibawa, semua orang di luar Istana Suciku, cepatlah kembali. Sangat bersemangat, apakah kamu takut Feng Xian akan menimbulkan masalah? Hong Chengshui menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen dengan dingin berkata, aku kenal dia juga kenal aku. Kali ini, aku tidak bisa mengurusnya sebanyak itu. Jika dia menggunakan kekuatan ras iblis, para biksu di luar Istana Surgawi pasti akan menderita kerugian besar, termasuk manusia kuning. Perintah Raja Suci dengan cepat dikirimkan dan para biksu di luar dipanggil kembali. Tapi Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa ada puluhan karakter pengadilan surgawi yang melarikan diri dari Gunung Surga menggunakan portal tersebut. Kaptennya adalah Chu Lingyu, diikuti oleh 5 Raja Besar Chu dan keturunan Kaisar, yang semuanya adalah pemilik Istana Surgawi. Di Gurun Barat, Feng Xian dilindungi oleh Gunung Lingshan, dan pengadilan surgawi tidak dapat menyentuhnya. Bertindak diam-diam, Ye Chen tidak tahu, begitu pula Hong Chengshui. Kali ini, Xian Huo menjadi rasional dan tidak lagi menyerang terutama para gadis, seperti karangan bunga emas, yang terbang menuju puncak Yunfei. Sangguan Yuer dan yang lainnya juga mengikuti, dengan rasa bersalah di hati mereka, sekarang mereka seharusnya tidak menggoda Ye Chen, mereka akan menyakiti diri mereka sendiri jika mereka lapar. Penjaga wanita tidak jauh, jadi tidak ada yang mengganggu Ye Chen. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, itu pasti surga. Untuk peledakan sehari penuh, dia tidak bisa meledakkan penghalang surgawi, belum lagi semua orang sedikit lelah dan terlihat tidak sedap dipandang. Nafsu makan keji Dao begitu besar sehingga setiap penembakan dapat menelan segunung batu sumber yang sangat mahal. Pada saat ini, tidak hanya biksu Tupoong yang menelan ludahnya, bahkan nenek moyang iblis pun merasa tertekan. Keluarga besar sukarela, menggunakan batu primordial untuk mempromosikan senjata kekaisaran. Jika kamu melawan pertempuran ini, tidak akan ada masalah. Itu adalah leluhur ras iblis, langsung memuntahkan darah segar, apakah itu kemarahan atau luka, aura kaisar, layu hingga ekstrim, dan kekuatan sihir abis. Kaisar iblis dan yang lainnya tidak jauh lebih baik, yang satu muntah lebih banyak dari yang lain, sekelompok orang jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Leluhur, kamu tidak bisa bertarung lagi. Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku? Nenek moyang ras iblis mendengus dingin, matanya garang, matanya merah seperti darah, dan dia ingin membunuh. Dalam pertempuran ini, ras iblis kehilangan muka, bahkan pasukan kaisar mati, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang ilahi. Sebagai leluhur dari generasi iblis, dia tidak menghormati leluhurnya. Kamu tidak perlu marah pada lelaki tua itu, junior akan membantumu meredakan kekhawatiranmu. Suara wanita yang lemah bergema di telinga para leluhur iblis. Kakek ras iblis sudah memberimu penghargaan, itu hanya kebetulan. Apa yang ingin kamu katakan untuk menghilangkan kekhawatiranku tentang ras monsterku tadi? Kamu bisa tahu secara sekilas. Feng Xian tersenyum, dan sinar kesadaran muncul, begitu cepat hingga jatuh di dahi leluhur iblis. Kesadaran ilahi dipenuhi dengan banyak informasi dan diserap oleh leluhur iblis. Tiba-tiba, sudut mulut leluhur Yaozu mencibir, tidak heran industri ini sudah ada begitu lama, industri ini begitu besar. Saat dia berbicara,
dia tiba-tiba berbalik, melambaikan lengan bajunya, dan mengambil Tianhu dari kota Kaisar Qi. Semua pasukan mematuhi perintah dan kembali ke Xianshan. Raja Iblis dan yang lainnya terkejut, tapi tidak ada yang berani bertanya lagi. Pasukan monster seperti gelombang yang mengamuk mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Dia tidak akan bertarung. Biksu Sifang tertegun. Layak untuk ras iblis, tidak perlu diperingatkan. Ras monster sedang surut, dan publik tidak perlu berlama-lama lagi. Mereka buru-buru pergi, dan tidak lupa untuk melihat pengadilan surgawi Dacu sebelum pergi. Hari ini aku benar-benar membuka mata. Jika cerita ini menyebar ke bintang-bintang, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Saat pasukan monster dan penonton dari seluruh negeri mundur satu demi satu, segera menjadi sangat kosong. Di Istana Surgawi, Hong Chengsui kebetulan datang ke puncak Yunfei, berhenti di bawah pohon kuno, berbisik, seperti yang diharapkan, Mazoko mundur. Orang luar, berapa banyak yang kamu kembalikan? Diep Chen membuka matanya, melemah, dan suaranya menjadi serak. Ye Chen perlahan bangkit, dan api peri muncul di bawah kakinya, berubah menjadi kepulan asap. Dia terbang dari puncak Yunfei dan langsung menuju area terlarang Tiansu. Itu zona terlarang, kamu sering mengunjungi kami kurang ajar. Ye Chen menunduk, kali ini mengetahui etiket, nadanya rendah hati. Saya juga tidak tahu, Dimian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan hari itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berharap untuk melihat ke tanah, kesengsaraan besar akan datang. Hari ini para senior dapat memberi kita perlindungan dan menunggu saya kembali ke keluarga Chu. Apakah itu saja? 50 juta biksu terlalu banyak, sebab dan akibatmu akan dimaafkan. Raja ada di sini, dan itu hal yang sama. Ye Chen mengerutkan kening, waktu hampir habis. Ye Chen menatap tanah dengan curiga. Kamu tidak perlu tahu, dan kamu bahkan kurang mampu untuk mengetahui. Dimi tersenyum, sejak zaman kuno, hanya kaisar yang memenuhi syarat. Jika tanahnya hancur, itu penuh dengan makna yang dalam dan telah menciptakan lantai misterius di area terlarang Tiansu, membuat orang tidak dapat diprediksi. Diep Den terdiam dan tidak berani banyak bertanya. Sejak zaman kuno, hanya kaisar yang berhak mengetahui rahasianya, bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Baunya sangat buruk sehingga dia hampir muntah di tempat. Dimian mengambil mangkuk dan segera menuangkannya untuk Diep Den. Mata Ye Chen tersedak, tidak muncul tiba-tiba, hampir larut malam, berjongkok dan terbatuk. Namun, yang mengejutkannya adalah semangkuk sup hitam yang tidak dia ketahui benar-benar merenggut nyawanya. Tidak hanya itu, ki dan darah juga lebih halus, baunya agak tidak enak, tapi efeknya luar biasa. Apakah menurutmu ini negara yang matang? Tianzu meniup janggutnya dan menatap, aku sudah bertahun-tahun tidak ingin minum ini. Dimi meletakkan tangannya di bahu Diep Den, menyilangkan kakinya, dan duduk. Itu juga kekuatan aneh yang tiba-tiba membuatnya melamun. Kelopak matanya bergetar, dan matanya yang buta juga melambat. Tianzudi tidak menganggur, mengeluarkan banyak hal aneh dan melatih tubuh tua Ye Chen. Dimi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Cutin terlalu sombong. Adapun Diep Den, hanya tidur di sana dan tidur sangat nyenyak. Langit kosong dan sunyi, tapi dunia di luar sangat hidup. Di malam yang gelap, daratan Xuan Huang tidak damai. Masuki kota kuno, luncurkan balas dendam yang gila-gilaan, dengan trik yang sangat berdarah. Pengadilan surga mundur begitu cepat sehingga banyak industri terpengaruh dan monster berjatuhan di mana-mana. Terlalu banyak orang yang tertinggal dan menjadi korban pisau tukang daging. Fakta membuktikan bahwa keputusan Ye Chen masih sangat tepat dan dia harus mundur tepat waktu, jika tidak dia akan menderita kerugian besar. Pada hari ke-10, Ye Chen tidur nyenyak dan sedikit membuka matanya. Dia tidur selama 10 hari, wajahnya sedikit membaik, setidaknya tidak lagi batuk, wajahnya agak merah muda. Tianzu Dimi melirik Ye Chen. Diep Chen tersenyum dan diam-diam berkata bahwa dia akan pergi lebih sering di masa depan. Ye Chen mengerutkan kening, berharap, tetapi tidak bisa melihatnya. Ku bilang, rumahmu berantakan. Tianzu Dimi melihatnya dari jauh dan melihat sekilas apa yang terjadi. Ye Chen tidak menjawab, berjalan di atas api peri, langsung ke surga. Apalagi langit saat ini memang penuh vitalitas. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu dari mereka disebut Caca, sedangkan yang lainnya dingin dan dingin, dengan kepribadian yang sangat kontras. Tak perlu dikatakan, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, meskipun 9 dewa keluarga sangat kuat, mereka bukanlah lawannya. Murid muda itu bisa melawan 9 dewa, ketujuh kuno, benar-benar tidak terlindungi. Bei Seng tersenyum lembut, dia adalah bintang paling terang di langit saat ini. Apakah itu Xian? Di gunung lain, Xiong Er, Xie Yun dan Si Tunan berkumpul bersama, mata mereka berbinar dan mereka sangat bersemangat. Murid-murid Tuhan yang suci, kalian sama menakjubkannya dengan kehidupan kalian sebelumnya. Tanda seru petik 2, Biksu Tindin tersenyum, menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Ye Chen kembali, matanya buta, melihat sekeliling, mengharapkan seseorang untuk menjawab skrim. Xian, Ye Chen terkejut, mengangkat kepalanya tanpa sadar, lalu tersenyum, itu dia, ini Xian.
Kamu bisa melihat ada cahaya peri di lautan kenangan ilahi. Jangan buka blok memori, muridmu harus tipe yang sama dengan mantan pacarmu. Saya tidak ingin tahu, mengapa murid-murid Anda datang ke surga. Jujur, saya sangat bingung. Dipper tidak bisa membantu tetapi memutar kepalanya. Chu Lingyu, 5 raja besar Zhou dan keturunan kaisar melangkah maju, dan lusinan dari mereka tampak pucat. Ye Chen mengerutkan kening lagi, sepertinya memperhatikan bahwa napasnya tidak stabil, semuanya terluka, dan lukanya tidak jelas. Aku tidak mendengarkan perintahmu, secara sewenang-wenang memburu dan membunuh Puong Tian. Chu Lingyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia memasuki satu, terpesona, hendak menyempurnakan, aku harus kehilanganmu. Bisakah kamu mengalahkan Phoenix? Ye Chen tersenyum pada semua orang. Ternyata kamu paling mengenalnya, tetap hidup, tapi kamu tidak bisa keluar tanpa izin. Ye Chen tersenyum dan mendongak lagi. Meski matanya buta, dia sepertinya bisa melihat Xian. Jangan bertarung lagi, aku tidak akan bertarung lagi. Di langit, 9 kaisar abadi melompat-lompat, yang kehilangan kesabaran. Reinkarnasi Xian berhenti, wajahnya lembut, tidak bahagia atau sedih, mengenakan jubah di bawah bulan. Mata auranya menyapu dan akhirnya mendarat di Ye Chen, tetapi alisnya yang indah berkerut lagi. Di masa lalu, saya pergi ke Gunung Wuzi dan melihat Ye Chen ditindas. Saya tidak pernah ingin melihat diri saya lagi. Chu Lingyu tersenyum, melambai dengan lembut dan memanggil Xian yang bereinkarnasi. Tuan lagi, Xian yang bereinkarnasi memiliki mata yang menggerahkan. Saya datang ke sini untuk mengetahui bahwa bukan Xiao Jiu Xian yang berpikir demikian, tetapi semua orang di sini berpikir demikian. Orang-orang di pengadilan surgawi membuatnya merasa sangat akrab dan baik hati, jadi dia melihat mereka di mana-mana, seperti keluarga. Sekarang Chu Lingyu dan yang lainnya diam-diam mundur. Dia hanya diam-diam menatap Ye Chen, dia tidak percaya bahwa lelaki tua ini menelan semua sampah masa lalu. Tubuh tua Ye Chen gemetar, dia terhuyung-huyung, mungkin berjalan terlalu cepat. Dia tidak bisa meletakkan kakinya dengan kuat di atas kakinya dan jatuh tengkurap. Xian melangkah maju dan menangkapnya, hanya untuk menyadari bahwa Ye Chen buta dan hatinya sakit karena suatu alasan. Ye Chen duduk di bawah pohon kuno, memegang pisau pahat di satu tangan, dan sepotong kecil kayu di tangan lainnya, diukir secara bergantian. Dan Xian berdiri di satu sisi melihat gambar ukiran kayu yang baru saja dia ukir, orang yang diukir itu adalah dirinya sendiri. Kamu adalah Putri Zhao, aku akan membimbingmu untuk berlatih keabadian. Ye Chen berbicara dan mengukir, berbicara tentang hal-hal lama, dengan kata-kata manis, dengan perubahan dan kerinduan. Mok Nupong ini tidak berbeda dengan Mok Nupong dari Sekte Hoan Enhak. Itu menarik perhatiannya dan sangat akrab. Sayangnya, dia tidak ingat, dan dia bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu kapan, kata-kata Ye Chen lemah, sampai hancur dan ukiran kayu selesai, dia tertidur. Begitu kejeniusannya pecah, sekelompok orang naik ke puncak Yunfei, dan rumah yang dia kuasai adalah Tuo, yaitu Xiong Er. Xian tidak berkata apa-apa, melihat ekspresi Xiong Er agak aneh. Dia makan saat tumbuh dewasa dan bagaimana dia menjadi sangat gemuk. Xie Yun berkata dengan penuh arti, Kaisar 9 Dewa diukir seperti ini. Jangan khawatir, itu akan berubah setelah bersama kita untuk waktu yang lama. Sao Yu, Gong Xiaotian dan Wang Biao dari generasi Xuanzi mengelilinginya, dia yang pertama dan kamu yang kedua, jadi aku tidak bisa bernapas. Di matanya, pengadilan surgawi Zhou Agung adalah keberadaan yang sangat aneh, dengan 50 juta biksu dan banyak garis keturunan yang berkuasa. Ada juga banyak orang asing. Gong Xiaotian, sekelompok generasi tua dan muda, juga sangat bijaksana. Ye Chen tidak berbicara, mata tuanya menatap ke kejauhan, alisnya berkerut, ekspresinya tidak sedap dipandang. Tidak hanya dia melihat ke belakang, Xian, Xie Yun, Situnan dan lainnya, bahkan seluruh istana surgawi juga melihat ke sana. Gemuruh meledak dan dunia bergetar. Kuartet Trungcau semuanya terganggu, kebanyakan dari mereka terbang ke langit, menatap langit yang kosong. Di tengah diskusi, terdengar gemuruh lagi, dan dunia yang tadinya sunyi menjadi kacau kembali. Itu juga merupakan gunung peri yang jatuh ke tanah, dengan cahaya ilahi bersinar di keempat sisinya, dan lingkaran cahaya agung yang membentang 100 kaki di atas bumi. Suara dari Sekte Beiyue yang berbeda terhubung, dan ada yang bersemangat dan ada yang gugup. Banyak orang menoleh untuk melihat Dong Hoang. Langit ungu dari gunung peri yang menjulang tinggi turun, megah, dan ada burung Phoenix yang bersuka cita di kejauhan. Klan Phoenix, apakah itu juga diblokir? Kejutan bergema di mana-mana. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah keluarga musuh Ye Chen. Keempat klan besar semuanya memiliki kaisar, dan langit dan bumi dalam bahaya. Xie Yun dan yang lainnya memandang Long Jie dan Nandi. Kasus ini bukan sesuatu yang bisa saya tunggu. Ya, tidak ada sekutu dan banyak musuh menunggu. Long Nat dan Long Enjio merajuk, hanya ingin memarahi ibu mereka. Berapa lama penghalang itu bisa bertahan? Tanya Dipper. 4 klan besar, 4 pasukan kaisar, tidak lebih dari 3 hari. Ye Chen dengan lemah berkata, 3 hari kemudian, kita akan kembali ke dunia surga.
Saya sangat yakin bahwa kekayaan besar Chu Tianting akan bertahan lama. Long Yi dan Long Wu tersenyum dan pergi. Dalam pertempuran yang sulit, 4 klan besar dan 4 pasukan Kaisar Jidao, jangkauannya terlalu besar. Xuan Huang Zongsu, Dong Huang dan Bei Yue semuanya meraung dengan niat membunuh yang menakutkan. Dia adalah Demon Emperor of the Demons, Holy King of the Phoenix Tribe, dan God Emperor of the Protoss. Tidak peduli siapa pihak lain, dia harus membayar darah untuk membayar sang pangeran. Ayah, kamu harus menjadi penguasa 8 kaisar. Feng Xian muncul dan melemparkan dirinya ke aula Phoenix, berlutut dengan susah payah, air mata mengalir di wajahnya yang berlinang air mata. Siapa di sini? Phoenix Lord sangat marah. Phoenix Saint Lord mendengar bahwa dia tidak dapat kembali. Feng Xian berdiri dan menyampaikan pengetahuan spiritual yang telah dia persiapkan kepada Master Phoenix, setelah itu wajahnya menjadi mengerikan. Ras Phoenix telah kembali, bersama dengan ras iblis, ras dewa yang baik, ditambah ras iblis, kali ini dunia surga akan dihancurkan. Dia telah menunggu hari ini dan menjadi gila karena kegembiraan. Dia menantikan untuk melihat Ye Chen mati, dan dia menantikan untuk melihat langit jatuh, gambar sialan itu akan sama indahnya. Jika Feng Xian tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir banyak hal telah terjadi, semuanya berhubungan dengan Ye Chen. Ada suara kecil, dan 2 hantu terbang ke dalam ruangan, itu adalah Qi Yang dan Wu Ji. Jika kamu ingin menantang pengadilan surgawi, yang terbaik adalah menunggu Phoenix mengambil tindakan, jika tidak, seluruh klan Phoenix akan mendapat masalah. Phoenix berteriak keras, berani membunuh anakku, hutang darah ini harus dibayar dengan darah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tidak peduli dengan kekuatannya, ayolah, perintahkan pasukan. Phoenix Lord melangkah keluar ruangan meskipun ada rintangan. Qiangzi dan Wu Jizi sama-sama menggelengkan kepala, tahu mereka tidak bisa menghentikan suku Phoenix, dan mereka juga tahu bahwa suku Phoenix tidak akan percaya pada Dazhou. Hanya Phoenix yang mengetahui kasus ini. 2 senior hari ini tidak membantu saya dengan klan Phoenix, tetapi tidak apa-apa meminta bantuan untuk pengadilan. Keduanya melirik Feng Xian, berbalik untuk meninggalkan ruangan, hanya suara tua itu yang berkata, suatu hari, kamu akan membayar mahal untuk kesalahanmu. Feng Xian tersenyum dan berjalan keluar ruangan. Surga akan mati, bagaimana mungkin dia tidak tinggal? 4 ras besar bersatu di tengah bumi, baik kereta kerajaan, atau awan, atau binatang buas yang bangkit, seperti sepetak kegelapan, menutupi langit dan bumi. Gengsi kaisar penuh dengan lautan dan gurun, Zongzu tampak tak tertahankan, badai, sangat gelap dan diambang kehancuran. Keempat biksu berkumpul dan menatap pasukan dari 4 klan sambil menghela nafas. Seorang kaisar tidak dapat dihancurkan, dan sekarang senjata dari 4 kaisar Dao ekstrim, tidak peduli seberapa kuat penghalang pelindungnya, hampir tidak dapat menghentikan serangan dunia. Melihat dari kejauhan, Qiangzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, Daculah yang membangun tembok besar berdarah untuk dunia. Tidak semua orang tahu apa yang dilakukan Daichu untuk Wanyu. Di pengadilan surgawi Daichu, Diabden berdiri di langit di bawah api peri. Di belakangnya, para biksu pengadilan surgawi berdiri kokoh, bendera pertempuran Zhou Agung sangat ganas. Setelah memalingkan muka, saya melihat Qin Yu, kaisar monyet kecil dan yang lainnya, serta Nandi, Bei Sheng, Long Ji, dan King Long. Baru saja, mereka dipaksa masuk ke portal bidang teleportasi, yang mengarah ke dunia luar. Jelas, pengadilan surgawi Dachu akan mengirim mereka. Setelah keempat anggota klan terbunuh, tidak ada yang bisa pergi. Pada saat itu, membawa mereka kembali berarti menyelamatkan mereka, karena istana surgawi kemungkinan besar akan dihancurkan, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Itu adalah permusuhan antara pengadilan surgawi Daichu dan 4 ras besar. Qin Yu, kaisar kera kecil, dan yang lainnya semuanya mencoba masuk, tetapi Ruotian Suzaku menyapu portal dengan telapak tangannya. Pasukan dari 4 suku datang untuk membunuh, berbaris bersama para biarawan, menutupi bumi dan berdiri di langit. Keempat kaisar bergegas menuju malam, tergantung di 4 arah di langit. Si iblis kekaisaran menyegel alam semesta, roh suci klan, dewa pedang melarang yin dan yang, ki iblis kota menyembunyikan yang tidak nyata, dan senjata Phoenix dari Phoenix menutupi sebab dan akibat, seperti saat ini 4 matahari tergantung di langit. Kekacauan langit, bumi, dan ruang angkasa serta saluran portal dari domain teleportasi telah dihilangkan. Keempat prajurit kaisar terbatuk dan berdarah, dan mereka tidak bisa mundur. Kaisar iblis berteriak dengan marah, sepasang mata iblis memenuhi langit dan bumi, ada semacam evolusi kematian. Niat membunuh kaisar dewa yang asli sangat dingin, dan berlangsung selama 9 hari, menghadapi Daichu Tinmuyen. Ras iblis menggeram dengan mata haus darah. Zhou Tianting yang agung, jangan takut untuk bertarung. Kata-kata Diabden jelas dan jelas, tanpa suka atau duka. God Emperor Protoss berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menunjuk ke arah Chu Daitindin. Tiba-tiba, 4 suku Sutian berkenalan dengan internet dan pulih, dan banyak dari mereka mati rasa di kulit kepala. Keempat pasukan Kaisar Jidao juga dipukul mundur, dan kekuatan yang menghancurkan dunia dan tanah bersama pulih, dan dunia jatuh dalam sekejap. Pada saat pembekuan,
prajurit Kaisar Jidao dan arai pengetahuan Sutian meledak, dan cahaya peri yang sekarat, seperti hujan yang menyilaukan, turun ke langit, mencoba menelan langit. Sungguh pengeboman jaring ini, membalikkan alam semesta dan memusnahkan bintang-bintang, itu benar-benar serangan yang menghancurkan dunia. Di bawah pengawasan publik, terdengar suara gemuruh dan dunia berada dalam kekacauan. Beku itu berbelok, menoleh ke samping, darah dan tulangnya patah, tubuhnya patah, dan jiwanya yang lemah juga hancur. Ketika orang berhenti, mereka sangat ingin menonton. Di bawah pengawasan kuartet, meskipun penghalang pengadilan surgawi Zou Agung telah dihancurkan, dia masih berdiri kokoh, menahan serangan dunia. Aku belum pernah melihat pesona yang begitu angkuh. Klik lidah menjadi satu bagian, dan semua kagum pada pertahanan surga. Tanpa persediaan batuan dasar yang konstan, pengadilan surga adalah binatang buas yang terperangkap. Atas perintah, senjata kaisar berdering dan jaringan pembunuh berguncang, dan gelombang serangan kedua turun, menghancurkan penghalang ilahi. P85 lebih besar dari setelah itu, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Dunia menjadi kacau, ruang runtuh, kehampaan mati, ruan dimasuk. Pesona itu rusak dan penuh lubang, tetapi semuanya sembuh dalam sekejap. Jadi batu purba yang dikonsumsi surga adalah gunung. Menurut jadwal ini, penghalang pengadilan surgawi tidak boleh dipertahankan selama 3 hari. Ye Chen tersenyum dan berdiri tegak dengan tubuhnya yang kuat. Dia punya firasat bahwa tenggat waktunya sudah dekat dan hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Di pegunungan, keempat klan masih menembaki dan mereka memanggil biksu yang kuat untuk membantu mereka bertarung. Batu sumber gunung dan gunung diangkut terus-menerus tanpa meledakkan penghalang ilahi. Dengan setiap pengeboman, Haoyu Changtian runtuh sekali, dan dengan setiap pengeboman, tanah yang luas itu menjadi gempar. Ini adalah dunia yang gelap, dan hanya prajurit Yonko yang bersinar, seperti 4 cincin matahari yang terik, menerangi dunia. Leluhur, kapan klan kita akan kembali? Bersama dengan kerumunan, jubah hitam dan kaisar kecil dan yang lainnya tiba. Untuk menyelamatkan pengadilan surgawi dari Grand Chu, diperlukan satu senjata kerajaan dengan peringkat yang sama dan setidaknya 4 senjata. Baksen menggertakkan giginya, perasaan terdalam di hatinya bahkan belum diungkapkan. Di tengah diskusi, penghalang pengadilan surgawi hampir dihancurkan oleh pasukan kekaisaran. Grid Arai dari klan Naga Kuno Taiksu sama sekali tidak kalah dalam pertempuran defensif dari Grid Arai. Hanya ada satu orang suci, membawa 4 prajurit hebat siang dan malam, seluruh Huyen Hoang terkejut. Suatu hari satu malam, Tin tidak menunggu sekutu kembali. Langit akan runtuh, batu purba habis, kekuatannya habis, dan tidak bisa lagi dilindungi. Ye Chen memberi perintah dan kembali lebih dulu. Biksu Daichu melakukan apa yang dia lakukan, menumpuk semua batu purba di kakinya, menopang dan menahan penghalang, dan kemudian langsung menuju ke langit. Batasan Tianzudimi, 50 juta biksu seperti air pasang datang dan menetap di ruang terbuka. Meremehkan sebab dan akibat mereka, Tianzudimi mengatupkan kedua tangannya, menggunakan kekuatan sihirnya yang luar biasa untuk menstabilkan langit. 50 juta orang memasuki alam semesta Tianzu, terlalu banyak orang membuat Tianzu sulit untuk menolak larangan tersebut. Nam Min Moktu menatap Diepden, berharap dia bisa memberikan jawaban yang pasti. Mendengar ini, langit dan bumi terdiam, jika Daichu tidak kembali selama 9 hari, tidak akan ada jalan kembali, hanya perang. Daichu Tindin tidak takut perang, tapi pasti ada penyesalan. Di bawah keagungan kaisar kekaisaran, ribuan gunung surgawi segera diratakan dengan tanah dan semuanya menjadi abu. 4 klan dan 4 kaisar berteriak. Kata-kata jatuh, 4 tentara suku berbaris, memblokir timur, barat dan utara, mencoba memusnahkan mereka semua. Kuartet itu menghela nafas dan 50 juta orang meninggal. Tentu saja, asapnya berangsur-angsur menghilang, tetapi hanya reruntuhan istana surgawi yang tersisa. Tidak ada yang bisa dilihat, bahkan darah. Semua orang di 4 tempat membuka mata untuk menjelajahi sisi lain, tidak ada seorang pun di langit. Kebanyakan dari mereka telah menjadi jelaga di bawah kaisar. Nenek moyang Yaozu mendengus dingin dan menatap Tianzu, Kaisar Zun adalah yang paling teliti. Begitu kata-kata ini muncul, semua orang memandang Tianzu, tidak heran, masih ada jalan keluar. Teman-teman Tianzu, ini adalah 4 klan, dan langit sedang kacau, haruskah kamu menunggu untuk melepaskan mereka, atau haruskah aku menunggu untuk menyerang? Nenek moyang Protos memiliki suara yang lemah, dan kata-katanya halus dan keagungan tertinggi. Nenek moyang Protos tersipu dan Protosnya sangat dicemooh dan marah. Nenek moyang klan iblis memegang si setan, leluhur klan Phoenix memegang cermin Phoenix, leluhur klan iblis Yudong Zhen Tianhu, leluhur Protos memegang pedang dewa. Keempatnya bergabung dan memasuki langit. Para pengamat di area itu berteriak ketakutan, wajah mereka pucat. Selama 5.000 tahun, seseorang menginvasi wilayah terlarang Tianzu. 4 kaisar semu, 4 prajurit kaisar Judeo, apakah kamu takut pada Tianzu? Mata lelaki tua itu bersinar, matanya tidak menyipit. Namun, yang mengejutkan orang adalah bahwa nenek moyang dari 4 ras yang baru saja memasuki wilayah terlarang terbang keluar pada detik berikutnya, berlumuran darah dan sengsara.
Nenek moyang dari 4 ras tersapu oleh tangan batu giok kristal, dan bahkan dengan 4 prajurit kaisar yang membawa mereka, cahaya kaisar lemah. Tangan giok siapa yang menghancurkan dunia? 4 kaisar semu, 4 prajurit kekaisaran dikalahkan dengan 1 pukulan. Apakah ada kaisar agung di surga? Saya tidak tahu apakah ada kaisar yang hebat, tetapi setidaknya ada 20 prajurit kekaisaran. Tangan siapa itu tiba-tiba, saya tidak tahu dari mana asalnya. Di luar dunia luar, nenek moyang dari 4 suku terbang telah membawa tubuh mereka bersama mereka. Langit runtuh dan tidak ada waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, dan darah tua terciprat secara kolektif. Mata keempat orang itu melotot kaget. Bagaimana mungkin, di mana nafas Kaisar Agung? Kata-kata Tianzu dengan dingin dan anggun bergema di antara langit dan bumi. Keempatnya sangat ingin jantung mereka berdetak dan menyemburkan lebih banyak darah, tetapi tidak berani melakukannya lagi. Kali ini, pelatihan kaisar saya sendiri sekali lagi melonjak di lautan para dewa. Anda tidak diizinkan memasuki area terlarang Tianzu kecuali Anda mencapai kerajaan kaisar. Apakah benar ada seorang kaisar agung di wilayah terlarang? Nenek moyang protos menggunakan pedang mereka dan emosi mereka sangat tidak stabil. Kaisar telah jatuh selama 9.000 tahun, di mana kaisar agung berada. Nenek moyang iblis berteriak dengan dingin, saya tidak percaya pada kaisar. Leluhur klan Phoenix memandang ketiganya. Kata 3 orang dengan dingin. Keempatnya duduk bersila dan kepala mereka tergantung di senjata kekaisaran Jidao. Tinhu sangat lapar, kenapa kamu tidak keluar dan membersihkan 4 klan? Jelas bahwa orang dengan sifat kosong tidak bisa keluar dari zona terlarang. Biksu tua itu mengelus janggutnya dan menjawab, kebanyakan orang di surga tidak bisa tinggal di surga terlalu lama. Jika aku bisa keluar, bunuh mereka satu persatu. Berkat raja ini juga dia tidak terlambat, kalau tidak hari ini sangat sibuk. Terima kasih, senior. Kamu harus mengerti bahwa Tuhan tidak akan melindungimu lama-lama. Tianzu menghancurkan abunya, saya harap Anda bisa mengerti, dan saya tidak bisa menahannya. Ye Chen melambaikan tangannya lagi, berbalik untuk pergi, dan mati dengan kejam. Dia adalah orang yang sekarat, bagaimana dia bisa bodoh? Jika dia tidak bodoh, dia harus pergi dulu. Mereka tidak dapat kembali dari Dacu, Tin Din akan bergabung untuk membunuh mereka, seperti mereka mati dalam perjalanan. 9 hari terasa panjang tetapi singkat, tidak ada yang berani menutup mata, karena 9 hari ini bisa jadi adalah yang terakhir. Situnan dan yang lainnya berkumpul untuk menyaksikan bintang-bintang. Semua bagian istana langit sebagian besar seperti itu, dengan mata hitam. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk, mengguncang rambut dan janggutnya yang seputih salju, tetapi tidak mampu membasuh kematiannya yang terbang. Para wanita duduk di sekelilingnya, kebanyakan dari mereka menatapnya dengan dagu tertunduk, mata indah mereka gelap dan memabukkan. Saya mati sekali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langit tidak sepi, aroma alkohol menyebar, tawa tidak berhenti. Saya bisa menonton dan minum sesuka saya. Melihat tintru dimi di mata saya jelas merasa sedih, sedih untuk dunia, sedih selama bertahun-tahun. Sekarang, seperti seekor anjing, mereka diblokir oleh apa yang disebut orang normal di area terlarang, dan mereka ingin membunuh mereka. Hari-hari ini, Anda bahkan tidak dapat melihat kampung halaman Anda. Rasa sakit ini membuat Anda ingin menangis, tidak ada yang bisa mengerti. Jika ada yang berani keluar, mereka akan langsung dihancurkan. Selama waktu ini, tidak ada guild yang akan dibuka lagi. Sampai hari ke-9, Ye Chen yang diam-diam sedang mengukir kayu meletakkan pisau bambu dan berdiri dengan gemetar. Kultivator pengadilan surgawi